Cirebon terhadap korban atas nama A bin almarhum KM umur 5 tahun tinggal di Desa Galagamba, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Terhadap peristiwa ini, penyidik sudah mengamankan satu orang tersangka atas nama AR bin K umur 45 tahun, pekerja petani. Alamat di Desa Galagamba juga di Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Adapun modus operandinya, tersangka mengajak korban ke suatu tempat di area persawahan dengan membujuk rayu untuk melihat, sampai akhirnya melakukan pencabulan terhadap korban. Terhadap tersangka sudah jerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Langkah-langkah sudah kita lakukan selain mengamankan tersangka dan juga barang bukti. Kita juga sudah mengambil keterangan beberapa saksi-saksi yang terkait dengan peristiwa ini, termasuk juga melakukan pemeriksaan ahli untuk melengkapi alat bukti. Kemudian juga kita sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Cirebon untuk melakukan kegiatan-kegiatan asesmen, termasuk juga kegiatan-kegiatan ramah hearing dengan melibatkan KPAI dan juga dari Dinas Sosial untuk menjaga, mencegah dan menghilangkan sisi trauma daripada korban pencabulan supaya tidak mengalami trauma yang berkepanjangan. Jadi, tulis yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Bertanya? Ya, sejauh ini bagaimana kondisi psikis korban? Kemudian hasil visumnya seperti apa? Kondisi korban secara umum saat ini baik-baik saja kondisinya, dan dari hasil visum yang dilakukan di salah satu rumah sakit bahwa memang ada petunjuk yang mengarah kepada terjadinya aksi pencabulan tersebut. Hingga sejauh ini alasan pelaku sendiri melakukan itu apa? Hasil Jadi untuk alasan daripada tersangka melakukan aksinya, ketika tersangka ini bertemu dengan korban dan rekan korban di salah satu rumah rekan korban pencabulan tersebut, kemudian diajak berkeliling dengan menggunakan sepeda motor jalan di satu area persawahan dengan alasan untuk mencari bunga. Kemudian salah satu rekan korban meninggalkan lokasi untuk mencari bunga, dan ketika korban dengan tersangka berdua di area tersebut dengan bujuk rayu di muslihat, tersangka mencabuli korban. Jadi TKP di sawah. TKP di area persawahan di Desa Galagamba, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten. Tadi siang sore malam. Sore sekitar pukul 17.30. Ada ancaman, Pak? Ketika terjadi upaya pencabulan, korban sempat berteriak untuk tidak menyakiti korban, kemudian tersangka membekap mulut korban sambil mengatakan jangan bilang ke siapa-siapa, termasuk ke ibunya dan juga ke istri tersangka. Jadi ada upaya-upaya penyekapan dengan membuka mulut korban ketika korban mengatakan untuk tidak menyakiti korban. Ada kemungkinan Ada imbalan, Pak? kan? Ada kemungkinan korban lain di pelaku yang sama. Sampai saat ini kita belum menemukan korban yang lain, karena memang kita juga ketika peristiwa ini terjadi juga melakukan penelusuran ke seluruh warga masyarakat di Desa Galagamba, Kecamatan Ciwaringin, khususnya kepada anak-anak, dan belum ada laporan terkait dengan korban lain ataupun warga masyarakat yang menjadi korban daripada pelaku tersangka. Ada yang diberikan sesuatu ke korban, Pak, dari pelaku?
Iming-iming. Rumah tetangga. Hanya bujuk rayu untuk mencari bunga. Jadi iming-imingnya, ayo kita cari bunga di satu area, kemudian diajak berkeliling naik motor, terjadilah aksi pencabulan di area persawahan. Sempat ada berita katanya tersangka katanya kabur melarikan diri ke Indramayu. Jadi gini, ketika tersangka diamankan oleh masyarakat kemarin, sebagaimana standar prosedur penanganan COVID-19 di Polresta Cirebon, kami telah menerapkan protokol kesehatan di dalam menangani suatu perkara, baik protokol kesehatan di dalam penanganan penyidikan di Satuan Reserse Kriminal maupun SOP di dalam ruang tahanan. Jadi kita harus memastikan bahwa orang yang akan kita tahan betul-betul steril dan terbebas dari COVID-19. Maka SOP-nya adalah kita melakukan pemeriksaan terhadap kondisi tersangka. Kita lakukan rapid test. Hasil dari rapid test hasilnya reaktif, artinya bahwa ada potensi penyebaran penyakit di tersangka. Untuk memastikan hasil reaktif ini apakah terkait dengan COVID-19, maka kita tindak lanjuti dengan SOP berikutnya, yaitu melakukan swab test PCR. Itu juga memerlukan waktu kurang lebih sekitar 2-3 hari, baru keluar kemarin tanggal 2 Juni kalau salah, dan dinyatakan negatif. Setelah dinyatakan negatif, karena kami menunggu proses di tersangka ini juga harus melakukan kegiatan isolasi, maka kita belum melakukan upaya-upaya hukum karena memang kita harus betul-betul memastikan baik anggota yang melakukan kegiatan penyidikan terhadap kasus ini, termasuk juga tahanan-tahanan yang ada di ruang tahanan Polresta Cirebon betul-betul terjamin daripada penyebaran COVID-19. Sehingga langkah-langkah itu yang harus kita lakukan, dan pada saat ini kita tunjukkan kepada rekan-rekan sekalian bahwa memang setelah semuanya SOP itu kita lalui, kita ikuti tahapan-tahapan prosedurnya, maka kita lakukan proses pendidikan sebagaimana biasanya. Bukannya itu mau Jadi dia udah punya anak atau cucu orang? Kalau anak punya, tapi kalau cucu saya belum ada. Ada peningkatan kasus anak di masa pandemi ini khusus untuk kekerasan terhadap anak temennya nggak tahu. sejak awal Temennya nggak tahu. Januari. Jadi gini, kalau Beda untuk kasus persetubuhan terhadap atau perbuatan cabul terhadap anak selama tahun 2020, dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni saat ini, total sudah kita menangani sebanyak 24 kasus. Kemudian kekerasan terhadap anak ada 6 kasus. Kekerasan dalam rumah tangga, membawa lari anak di bawah umur, itu ada 1 kasus, masing-masing 1 kasus. Perdagangan manusia, tindak pidana perdagangan orang ada 2 kasus, dan kasus perkosaan ada 2 kasus. Itulah selama jumlah kasus yang kita tangani baik dari kegiatan penyelidikan maupun penyidikan sampai saat ini ada 38 kasus, di mana 23 kasus masih dalam proses penyelidikan, kemudian 9 kasus sudah masuk dalam tahap penyidikan, 5 kasus sudah dinyatakan lengkap atau P21. Jadi dari gambaran tersebut perlu kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kita masih konsisten, komitmen untuk menangani kasus-kasus seperti ini, karena memang dari catatan yang kita sampaikan tadi, kita berkomitmen penuh untuk tetap melakukan proses penyidikan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, apalagi di bawah umur. Demikian. Ini alasan dari pelaku apa? Apakah misalnya tidak dipenuhi aparatnya, bagaimana sama paling tidak punya istri ya? Terus itu yang pertama. Yang kedua, ini yang pertama kali dilakukan pelaku atau sudah beberapa kali terhadap korban? Jadi alasannya spontan ketika si tersangka ini melihat 2 anak kecil sedang bermain di salah satu rumah, diajaklah untuk berkeliling dengan menggunakan sepeda motor dengan alasan untuk mencari bunga. Dan ini juga kegiatan yang tindakan dilakukan oleh tersangka baru pertama kali dilakukan. Jauh yang kita ketahui dan kita dalami dari yang bersangkutan.
langkah antisipasi komandan mengamankan laki-laki ini setelah kejadian ini. Apa? Untuk waktu berapa lama pelaku melakukan Melakukan aksinya itu spontan, jadi sebentar saja. Jadi ketika sore hari sekitar jam 17.30 mereka tiba di area persawahan, kemudian menyuruh salah satu rekan untuk mencari bunga. Tidak sampai 5 atau 10 menit terjadilah aksi pencabulan tersebut. Dan memang ketika teman korban datang kembali ke lokasi di mana mereka berhenti, kegiatan sudah dihentikan. Sambil diberikan sebelumnya disampaikan kepada tersangka untuk tidak melaporkan aksi ini kepada istrinya ataupun ke orang tuanya. langkah antisipasi komandan baik dari kepolisian atau lembaga terkait seperti KPAI atau Pemkab Cirebon sendiri sudah seperti apa? Langkah antisipasi kita senantiasa untuk melakukan himbauan sebenarnya kepada warga masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan juga pemahaman kepada seluruh warga masyarakat melalui Babinsa Timas dan juga Kasatimas untuk senantiasa memberikan perlindungan dan penjagaan ekstra terhadap anak-anak, terutama anak bawah umur yang rentan terjadi aksi pencabulan. Yang sejauh ini memang angkanya juga ada, dan untuk wilayah Kabupaten Cirebon dikategorikan cukup tinggi, sehingga memang perlu dilakukan kegiatan-kegiatan penjagaan pengawasan secara ekstra terhadap anak-anaknya.